Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita ataupun kami mau menuturkan tentang hal-hal yang bisa merusakkan dan menggagalkan seseorang untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita ketahui pada bulan yang suci ini, yang terpenting yang harus kita pelihara diri kita agar jangan sampai jatuh ke lembah maksiat lahir ataupun maksiat batin. Begitu juga hendaknya kita dapat melepaskan diri kita dari hal-hal yang dapat merusak perjalanan kita menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang dapat merusakkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat banyak sekali. Di antaranya ialah pertama, kasal, yaitu malas untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal sebenarnya kita dapat dan sanggup untuk melakukan ibadah tersebut. Selanjutnya ialah futur, bimbang ataupun lemah pendirian, tidak memiliki tekad yang kuat karena terpengaruh oleh kehidupan duniawi. Seterusnya ialah malal, pembosanan, cepat merasa jemu dan bosan untuk melaksanakan ibadah karena merasa terlalu sering dilakukan, padahal tujuan belum juga tercapai. Nah, timbulnya hal-hal yang tersebut tadi yang sudah dituturkan tadi di atas adalah disebabkan kurang kuatnya rasa keimanan kita, kurang mantapnya keyakinan, dan banyak terpengaruh oleh hawa nafsunya sendiri. Selanjutnya ialah membahas hal-hal yang mengakibatkan gagalnya untuk mencapai tujuan, antara lain adanya penyakit syirik khafi, yaitu syirik yang tersembunyi, atau dengan lain perkataan, timbulnya suatu tanggapan di dalam hatinya bahwa segala amal ibadah yang dilakukannya adalah sepenuhnya dari kemampuannya sendiri, tidak dirasakannya dan diyakininya bahwa apa yang dilakukannya itu semua pada hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang Allah ciptakan ini ataupun makhluk pada dasarnya atau hakikatnya adalah seakan-akan alat belaka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun maha sucilah Allah daripada memerlukan alat. Hal-hal yang tergolong dalam syirik khafi antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, riya ataupun pamer, sengaja mempertontonkan, menampak-nampakkan ibadah atau amalnya kepada orang lain atau ada sesuatu maksud tertentu yang lain daripada Allah. Misalnya beramal semata-mata mengharapkan surga. Selanjutnya yang nomor 2 ialah sum'ah, memperdengar-dengarkan, sengaja mencerita-ceritakan tentang amal ibadahnya kepada orang lain bahwa dia beramal dengan ikhlas karena Allah dengan suatu maksud agar orang lain memberikan pujian dan sanjungan kepadanya. Yang nomor ketiga ialah ujub, membanggakan diri, rasa hebat sendiri yang timbul dari dalam hati karena banyak amal ibadahnya. Tidak dia rasakan bahwa semua itu adalah semata-mata karena karunia dan rahmat Allah. Sukutun awaluhu wukufun ma'al ibadah, gugur permulaannya karena terhenti pada ibadahnya semata-mata. Yang nomor selanjutnya ialah hajbun atau hijab ataupun dinding. Dinding yang dimaksud adalah karena terlena dan kagum atas keindahan amalnya, sehingga tertahan pandangan hatinya atau syuhudnya kepada kekaguman itu semata-mata, atau dengan kata lain,
terpengaruh kepada keindahan amal ibadatnya sendiri, tidak dirasakannya bahwa semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, agar kita semua, Anda ataupun kami, dapat terlepas dari hal-hal atau penyakit tersebut, hal mana dapat membahayakan perjalanan kita semua, maka tidak ada kata lain jalan kecuali memantapkan pandangan batin ataupun musyahadah dengan penuh keyakinan bahwa segala apapun yang terjadi pada hakikatnya ialah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang akan diuraikan pada bagian berikut ini. Untuk dapat menampung cahaya kebenaran, maka dibutuhkan mujahadah terlebih dahulu. Mujahadah ialah bersungguh-sungguh dan dengan segenap hati untuk mengamalkan ajaran Tuhan dan Nabi-Nya. Jika mujahadah diamalkan secara serius, lahir maupun batin, yang ikhlas, maka sampailah seseorang pada musyahadah, yakni hadirnya Tuhan di dalam hati. Sebagian ahli tasawuf ada yang mengistilahkan penampakan Allah di dalam batin hambanya. Tentu saja penampakan yang dimaksudkan adalah dalam wilayah gaib, bukan tampak seperti kita memandang gunung ataupun menara. Al-Qushairi berkata, barang siapa yang menghiasi dirinya dengan mujahadah, niscaya Allah akan memperbaiki syirnya atau hatinya dengan musyahadah. Syaiful Al-Aziz mendefinisikan musyahadah, yaitu tampaknya Allah pada hambanya, di mana seseorang hamba tidak melihat sesuatu apapun dalam beribadah dalam pengertian umum, kecuali hanya menyaksikan dan meyakini dalam hati bahwa ia berhadapan dan dilihat oleh Tuhan. Dalam beribadah, ia tidak menghiraukan lagi terhadap sesuatu yang berada di sekelilingnya, bahkan terhadap dirinya sendiri pun dilupakan, seakan-akan Allah benar-benar tampak dan dirasakan oleh hatinya. Musyahadah berkaitan erat dengan ajaran ihsan. Konsep ihsan ialah beribadah dengan sungguh-sungguh sehingga seseorang hamba mampu melihat Tuhan di dalam hatinya. Jika tidak mampu menghadirkan Tuhan, cukup untuk meyakini jika Tuhan melihat sang hamba. Hakikat musyahadah sebenarnya adalah penyaksian terhadap al-haq. Imam Al-Junaid memberi pemahaman tentang hal ini. Musyahadah adalah tampaknya atau hadirnya al-haq di mana alam perasaan sudah mati. Al-Junaid juga memberikan pengertian tentang musyahadah. Katanya, musyahadah adalah terbukanya hijab alam perasaan dan pancaran nur yang suci, yaitu tersingkapnya takbir pemeliharaan alam wujud. Ketika itu engkau melihat Zatullah dalam alam gaib atau alam malakut, dan Allah melihat kamu dalam alam wujud, alam mulkihi. Ketika itu engkau melihat rahasia ketuhanan, dan Allah pun melihat pengabdianmu. Adapun pandangan Tuhan terhadap hambanya adalah melihat ilmunya, ahwalnya, dan rahasia-rahasianya. Musyahadah berasal dari suku kata syahidah atau syahada, yang artinya menyaksikan. Adapun objek yang menjadi penyaksian tersebut adalah al-haq, yang maha benar. Jika seseorang telah berhasil mengamalkan ajaran kebenaran dalam sungguh-sungguh, dan ketika beribadah berkonsentrasi ataupun menghadirkan Tuhan di dalam hatinya, maka hijab akan terbuka. Hijab adalah penghalang, yaitu sesuatu yang bisa menutupi atau membatasi hati kita dalam memandang Allah. Selagi hijab masih berada dalam diri seseorang dan belum tersingkap, maka jangan berharap untuk bisa menghadirkan Tuhan ataupun melihatnya. Tetapi jika hijab telah tersingkap, berarti menurut istilah tasawuf terjadi penyatuan antara kaulah lan gustinya, antara hamba dan Tuhannya.
Ini adalah puncak keberhasilan spiritual tertinggi. Hal tersebut bisa dicapai jika seseorang bersungguh-sungguh membersihkan lahir maupun batin dari dosa-dosa, dari keburukan dan kejahatan, kemudian mencuci hatinya agar cahaya kebenaran bisa masuk sehingga mata batinnya menjadi awas. Syekh Ibnu Atha dalam Al-Hikam memberikan teori semua keadaan alam dan peristiwa jagat ini seluruhnya sesungguhnya menunjukkan kegelapan. Sebenarnya yang memberikan cahaya pada semua itu adalah tampaknya al-haq di dalamnya. Barang siapa yang melihat keadaan dan peristiwa alam ini sebelum dan sesudahnya tetapi tidak bisa musyahadah ataupun menyaksikan al-haq di dalamnya, maka sesungguhnya ia disilaukan oleh cahaya-cahaya itu dan tertutuplah mata hati ma'rifatnya akibat tebalnya awan kebendaan. Dalam wilayah tasawuf memang populer dengan teori tentang cahaya-cahaya. Jagat ini merupakan simbol dari dunia batin. Sepasang mata kita dapat melihat sesuatu karena hadirnya cahaya. Tanpa cahaya, sesungguhnya semua benda di alam ini gelap. Dan sesungguhnya benda-benda tersebut, manusia dan binatang, bisa tampak oleh mata kita karena tertimpa cahaya. Lalu mereka mematulkannya. Dalam tasawuf bahwa alam ini pada awalnya adalah zulumat ataupun gelap. Logikanya, jika dunia dalam keadaan gelap, maka kegelapan itulah yang menjadi penghalang ataupun hijab sepasang mata kita untuk dapat melihat ataupun menyaksikan segala yang ada. Shadaqallahul Aliyul Azim. Alhamdulillah.